Setelah menyelamatkan Orihime dan juga mengalahkan Grimmjow, sebenarnya misi di Lost Noches sudah selesai. Sayangnya semua tidak berjalan dengan lancar, malah tambah rumit. Keruwetan petualangan Ichigo pun berlanjut ke arc 7 dari Bleach, yaitu Arrancar melawan Shinigami. Namun sebelum masuk ke videonya, kalau kamu suka dengan video dari obrolan anime, silahkan like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya kita bisa seru-seruan bareng dalam membahas anime. Dan sekarang selamat datang di obrolan anime. Dengan kalahnya Grimmjow, Ichigo pun membawa Neil dan Inoue untuk pindah tempat. Namun siapa sangka ternyata Grimmjow masih bisa bergerak dan mengikuti mereka untuk membuat perhitungan dengan Ichigo. Sayangnya, Grimmjow yang sudah kalah tentu saja makin lemah dan membuat resurrection miliknya tidak bertahan. Makanya dengan mudah dirinya dihentikan oleh Ichigo. Belum sempat bacot, tiba-tiba Grimmjow diserang oleh sosok espada lainnya, yaitu nomor 5 Noi Toragilga. Noitra ini juga yang kemarin mengalahkan Sado setelah melawan Privaron Espada. Nah, walaupun fisik Noitra ini kurus, tapi dia berhasil menyurutkan Ichigo dengan keunggulannya. Dia bahkan bisa dengan mudah mengambil Orihime untuk disandra oleh bawahannya yang bernama Tesla. Ichigo tentu kalang kabut karena baru sebentar bisa membebaskan Orihime, tapi malah disandra lagi. Gawatnya lagi, Noitra ini adalah peringkat 5 di jajaran Espada yang tentu lebih kuat dari Grimmjow. Di sisi lain, Ishida dan Renji yang sedang mencari jalan keluar kembali bertemu dengan Espada nomor 8, Sayel Apporo, yang baru saja mereka kalahkan. Tentu saja di sini si Espada ingin melakukan perhitungan ulang dan tidak segan-segan masuk dalam mode resurrection miliknya. Di wujud yang memiliki banyak tentakel ini, Sayel Apporo menyemburkan sebuah limbah dari tubuhnya yang memiliki kemampuan cloning ke mereka yang dikena oleh cairan tersebut. Dengan kekuatan cloning itu, Renji dan Ishida sebenarnya masih bisa menang. Sayangnya, klon ini memiliki kemampuan berlipat ganda, yang mati satu tumbuh 1000. Bahkan saking sempurnanya, klon yang meniru Renji malah bisa mengeluarkan bankai dan membuat bangunan milik Sayel Apporo menjadi runtuh. Di sini, Arrancar nomor 8 tersebut lumayan marah dan berhenti menggunakan klon, lalu menggantinya dengan teknik baru. Tentakel miliknya bisa menangkap objek seperti yang terjadi di Ishida dan menghasilkan boneka mirip Ishida. Tiap kali saya lapor melukai boneka tersebut, maka Ishida akan ikut terluka juga. Parahnya lagi, boneka ini bisa dibuka dan saya lapor bisa langsung merusak organ dalam milik Ishida. Nah, di sini Renji yang lumayan wadidaw, mentalnya langsung panik dan mau nyerang. Dan ya seperti biasanya, Renji malah ditangkap dan juga punya bonekanya sendiri di genggaman Espada nomor 8 tersebut. Setelah menggenggam boneka dari Ishida dan juga Renji, keduanya kemudian makin disiksa. Untung saja bawahannya yaitu PSC, Don Chaka dan juga bawa-bawa bisa memberikan bantuan tepat waktu. Dalam counter attack mereka bertiga, saya lapor sempat terheran-heran dengan gerakan tambahan PSC. Gimana enggak, kalau satu ini malah menggocek kolor miliknya untuk mengeluarkan pedang. Tapi walau aneh, PSC berhasil melukai Arrancar nomor 8. Nah, karena hal tersebut juga, saya lapor malah jadi murka dan menggerakkan dua bawahan raksasanya. Tapi hal ini lumayan tidak berarti karena bisa langsung dihentikan oleh Don Chaka. Saat keduanya unggul, mereka berdua bahkan menggabungkan Chero miliknya, namun gagal mengenai Sayel Apporo karena tidak stabil. Di sana mereka langsung disudutkan kembali oleh Sayel Apporo. Dari pertarungan yang bisa dibalikkan oleh Sayel Apporo tadi, pindah lagi ke pertarungan antara Ichigo melawan Noitra. Pertarungan yang berlangsung memperlihatkan kalau keunggulan dari Noitra memang tidak bisa dielakkan. Hal ini disebabkan Noitra mengetahui semua pola serangan Ichigo karena dirinya mendapat informasi dari ingatan Grimmjow yang baru saja bertarung mati-matian melawan Ichigo. Bahkan Noitra bisa menahan sampah kutu Ichigo dengan tangan kosong. Di tengah pertarungan mereka ini, Inoue yang disandra oleh Tesla tidak bisa berbuat apa-apa sebab Inoue tidak punya kekuatan serai yang bisa mengungguli dua Arrancar di hadapannya. Apalagi dia tidak diserang karena menjadi tamu istimewa Aizen. Nah, di tengah kegalauannya ini, Orihime juga mengingat kalau mereka bersama Neil yang sedang bersembunyi. Sayangnya, posisi Neil langsung disadari oleh Tesla dan membuat dirinya dilihat oleh Noitra. Semuanya menjadi bingung karena Noitra ini ternyata mengenal Neil. Siapa sangka kalau nama sebenarnya dari si bocil adalah Neliel to Older Swank dan merupakan mantan Espada. Setelah identitasnya terungkap, Neil tampak lumayan stres dan tidak mengakui hal tersebut dan terus meyakinkan Ichigo kalau dirinya bukan Espada. Noitra yang ada di sana mengatakan kalau dia tidak percaya kalau Neil lupa ingatan. Makanya dia langsung ingin menyerang Neil tapi ditahan oleh Ichigo.
Setelah serangannya ditangkis, Noitra ini baru sadar kalau Neil wajar lupa ingatan. Peristiwa amnesia ini disebabkan olehnya yang pernah merusak topeng milik Neil karena dendam di masa lalu. Makanya setelah mengingat masa lalu, Noitra makin kesal dan malah mulai menyerang bocil di hadapannya. Ichigo yang mencoba melawan balik tidak bisa apa-apa dan malah harus jadi samsak. Nah, di sini posisinya Neil langsung murka dan berubah wujud menjadi bentuk dewasa. Dalam bentuk ini, kecepatan Sonido dari Neil lumayan tidak ngotak. Dia bisa menyelamatkan Ichigo sambil menghindari semua serangan Noitra. Disinilah counter attack dari Neil dimulai yang membuat Noitra kewalahan. Espada nomor 5 ini bahkan sempat mengeluarkan Zero yang dikembalikan dengan mudah oleh Neil lewat kekuatan spesialnya yang bisa hisap dan melakukan counter Zero. Ledakan dahsyat pun terjadi pada Noitra. Di keadaan yang lumayan unggul ini, Neil malah balik jadi bocil super lengket ke Ichigo. Saking lengketnya, Orihime yang menyaksikan kedekatan mereka malah jadi salting. Tidak lama setelah terkena counter Zero dari Neil, Noitra kembali bangkit dan malah langsung flashback. Di masa lalu, Noitra memang sering mengajak Neil untuk bertarung namun sayangnya tidak pernah menang. Alasan Noitra melakukan hal tersebut ya simpel, dia tidak suka kalau ada perempuan yang peringkatnya lebih tinggi dari dirinya. Makanya dia menghalalkan segala cara untuk menang, bahkan dalam satu peristiwa, dia menyerang anak buah Neil agar cewek tersebut malah emosi dan lengah. Saat lengah, Noitra memberi Neil racun dari sayal Aporo yang menyebabkan dirinya berhalusinasi. Di sini Noitra berhasil menang curang dan membuang Neil dari Los Noches. Noitra juga makin bahagia saat sadar kalau Neil malah jadi bocil dan tidak bisa kembali ke bentuk semulanya. Setelah flashback, keduanya kemudian kembali bertarung. Nah, karena Neil capek mendengar Noitra bacot, makanya dia langsung masuk dalam mode resurrection. Di mode berbentuk kambing hitam setengah manusia ini, Neil memiliki serangan andalan dengan melempar tombak miliknya. Noitra yang disudutkan langsung lumayan panik. Sayangnya sebelum melancarkan serangan terakhir, Neil kehabisan tenaga dan kembali menjadi bocil. Kesempatan emas di depan mata Noitra ini langsung dimanfaatkan dan menyerang Neil. Ichigo yang masih belum pulih tidak berdaya, saking lamanya dia bahkan dijadikan samsak oleh resurrection milik Tesla. Untung saja saat akan menghabisi Ichigo, tiba-tiba pukulan Tesla ditangkis oleh sebuah badan yang tidak lain dan tidak bukan datang dari Kapten Divisi 11 Saraki Kenpachi. Selain Kenpachi, ada juga beberapa kapten yang berhasil masuk ke Los Noches sebagai bala bantuan. Mulai Kapten Divisi 4 Unohana Retsu, Kapten Divisi 6 Byakuya Kuchiki, Kapten Divisi 12 Mayuri. Kedatangan 4 kapten ini, Art 7 dari Bleach bakal makin seru dan patut dinantikan. Tapi itu dulu buat hari ini, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kamu suka dengan video dari obrolan anime, silahkan like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya kita bisa tetap berbagi konten anime menarik lainnya.